Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hari ini kita bertemu kembali di pengajian kitab Aqidatul Awam karya Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi. Mari kita seperti biasa memulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Terutama kita hadiahkan pertama-tama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-awliya syuhada as-salihin, al-a'immatil mujtahidin, wa khususan ila hadrati sayyidina wa maulana sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa sayyidina Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, Syekh Al-Akbar Muhyiddin Al-Ibni Arabi, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Syarif Hidayatullah, wa ila sahibi hadzal kitab Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa adama barakatuhu wa nafa'ana bi ulumih. Dan tak lupa kita kirimkan Al-Fatihah juga kepada para pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Abdul Wahab, Kiai Abdul Halim Majalengka, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Samsuri Kustur, Kiai Sahal, dan juga pimpinan Al-Azhar Syarif Syekh Ahmad Thayyib beserta jajarannya, dan juga pimpinan Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjadi garda terdepan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak lupa kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, wa usulihim wa furu'ihim, wabil khusus Bapak Kula Kiai Mashkur Ibn Ilyas dan Ibunda Kula Nyai Haji Aisyah, dan guru-guru kita semua, wabil khusus Kiai Haji Asaf Saifuddin Halim, Kiai Haji Habah Gumular Ade, Kiai Mustafa Khalsiraj, Kiai Haji Baudin, Kiai Haji Ulil Gus Ulil, Profesor Salahuddin Al-Kafrawi, Syekh Usam Ramadan Al-Azhari, Syekh Isam Al-Kamil Al-Hamid Al-Azhari, Syekh Amr Asyal Al-Azhari, Syekh Shaltut, Syekh Zakaria Marzuq Al-Azhari, Syekh Nabil, Syekh Abdullah Sarul Ustad yang ada di dunia ini, guru-guru kita semua tanpa terkecuali, wabil khusus yang ada di pondok pesantren Darussudik Cirebon dan yang ada di pondok pesantren Amanatul Ummah yang di Surabaya maupun di Pacet Mojokerto, tanpa terkecuali yang masih hidup bersama kita dan yang sudah mendahului kita semua. Sya'ulillahu wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifun rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min 'aradin بغير نقص كخفيف المرض حسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب. Arsala anbiya dhawi fatana. Arsala mengutus apa Allah anbiya kepada para nabi, dhawi fatana pemilik kecerdasan, bisidqi dengan sifat benar, wat tablighi dan sifat menyampaikan risalah, wal amanah dan amanah. Di sini Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi sedang menjelaskan sifat wajibnya Rasul yang ada 4. Yang pertama adalah sifat fatana. Nabi atau Rasul itu wajib memiliki sifat fatana, kecerdasan. Karena seperti yang telah kita ketahui di sosial history atau sejarah para nabi, di mana mereka mempunyai banyak musuh, wabil khusus Nabi Muhammad SAW mempunyai musuh Quraisy, di mana mereka merupakan orang-orang yang pintar, orang yang cerdas. Dikatakan bahwasanya Nabi diutus ke sana untuk menyempurnakan akhlak, karena memang yang bobrok hanya akhlaknya saja. Sedangkan masalah keilmuan, masalah apalagi masalah tentang bait syair, mereka merupakan
jagonya dan sebagainya. Otomatis kalau nggak cerdas, tidak akan itu bisa mengalahkan mereka semua. Kemudian lewat sunnah, lewat hadis, akwalnya, ucapannya, lewat afalnya, perilakunya, lewat takrirnya, lewat keputusannya, penetapannya, itu banyak menelurkan berbagai ilmu hadis, ilmu usul fiqh dan sebagainya. Itu adalah kecerdasan. Dan kemudian kita tahu bahwasanya al-fathu atau pembukaan terhadap wilayah-wilayah baru di khilafah Islamiyah pada zaman Rasul itu sangat cepat, tidak lebih dari 500 tahun, tapi sudah sampai kepada semenanjung Cina. Itu tidak akan terjadi kalau misalkan tidak dengan kecerdasan. Yang pertama itu adalah fatonah. Kemudian yang kedua as-sidq. Sidq di sini maknanya bukan hanya jujur, tapi harus benar. Sebab benar itu di atas jujur. Orang yang kadung jujur atau orang yang jujur itu terkadang malah berakhir kebodohan. Artinya apa? Artinya seringkali terkadang itu membiarkan seseorang untuk melakukan sebuah maksiat. Contohnya adalah seperti ada seorang pencuri mau mencuri harta seseorang yang kaya. Kemudian seorang pencuri ini bertemu seorang penjaga yang ada di luar, yang mana penjaga ini tahu tempat hartanya di mana. Si pencuri tanya, di mana letak hartanya? Kemudian si penjaga ini menjawab, ada di sana. Dijawab. Kemudian pencuri akhirnya mencuri, melegalitaskan niatnya untuk mencuri. Nah, artinya si penjaga ini membiarkan si pencuri untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ini jujur. Tapi apakah benar? Enggak. Nah, makanya maknanya harus jujur, dan ini dasarnya harus fatonah. Sifat sidq, sifat benar itu harus berdasarkan sifat fatonah. Karena nanti banyak hilah-hilah yang dilakukan oleh Nabi agar tercegah dari yang namanya bohong. Nabi tentunya tidak boleh bohong. Tapi di dalam fikih untuk selain Nabi seperti kita-kitaan ini, terkadang bohong itu sifatnya wajib loh. Haram untuk bersifat jujur ketika dibutuhkan. Contohnya seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Nabi wajib menyampaikan risalah. Rasul wajib menyampaikan risalah. Yang terakhir amanah. Nabi harus amanah menyampaikan risalah tadi. Maksudnya amanah di sini adalah seorang kiai Jawa punya kemampuan untuk menerima beban. Punya kemampuan untuk menerima beban. Jadi Nabi itu bebannya banyak loh. Kalau misalkan kita ditakdir untuk menjadi seorang pemimpin, kalau seorang yang ditakdir pemimpin ini dia mempunyai akal yang sehat, artinya orang yang benar itu gimana? Artinya orang yang mengerti tentang konsekuensi, gimana kalau tidak adil, hukuman di akhirnya kayak gimana dan sebagainya, itu pasti beban. Nah, Nabi dengan sifat amanah itu ditakdir menerima beban. Otomatis beliau sudah menerima tuh bebannya, ditakdir menerima segala hal yang didapat. Karena menjadi nabi ketika diberi utusan itu pasti banyak musuh. Contoh jangan jauh-jauh seperti Nabi Muhammad, musuhnya Quraisy, bagaimana beliau ditimpali batu, dilempari batu dan sebagainya sampai pelipisnya berdarah dan sebagainya. Itu beban tuh. Nah, tapi Nabi tetap ridho terhadap beban itu karena sifat amanah ada di dalam diri seorang nabi. Tidak mungkin seorang manusia diutus sebagai seorang nabi kecuali dia mempunyai sifat 4 ini. Wajaizun fi haqqihim min aradil. Kemudian sifat jaiz fi haqqihim ing dalam hak para nabi. Anbiya tadi yang maknanya rasul. Min aradin utawi sifat kemanusiaan. Itu min aradin utawi sifat kemanusiaan. Bi ghairi naqsin, tidak sampai mengurangi derajat kenabian. Ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Nah, jadi cerita-cerita seperti Nabi Ayub dan sebagainya itu merupakan cerita-cerita Israiliyat yang sebenarnya bagi kita itu tidak boleh tuh
Makanya di sini Said Marzuki mengatakan dengan tegas bahwasanya Nabi memang manusia. Beliau mempunyai sifat-sifat di luar kenabiannya, yaitu sifat-sifat kemanusiaannya masih ada. Boleh sakit, boleh merajuk kepada istrinya dan sebagainya. Itu merupakan sifat-sifat kemanusiaan. Tapi dengan catatan bi ghairi naqsin ka khafifil marati. Dengan tidak sampai mengurangi derajat kenabiannya. Tapi kalau misalkan kita dengar cerita Nabi Ayub yang korengan sampai belatungnya di mana-mana, itu kira-kira sampai mengurangi derajat kenabian atau enggak? Tentunya akan mengurangi. Tapi itu enggak apa-apa. Itu merupakan cerita Israiliyat yang sampai kepada kita. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, dan utawi sifat kejogone Nabi. Maksudnya Nabi itu terjaga. Kasairil malaikat itu seperti para malaikat. Jadi Nabi dan malaikat itu sama-sama dijaga oleh Allah. Itu wajibatun, utawi terjagane sifat terjagane para nabi. Iku wajibatun wajib. Wa fadlul malaikah, dan sifat terjaganya nabi itu lebih baik daripada malaikat. Lebih unggul daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat kenapa terjaga? Karena memang tidak mempunyai potensi untuk melakukan maksiat. Allah tidak memberikan potensi itu kepada zatnya malaikat itu. Sementara di zatnya manusia, para nabi, itu ada potensi. Lihat coro balik ke mantik. Manusia itu secara zatnya memiliki dua potensi. Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Nah, manusia punya tuh potensi keburukan itu. Potensi untuk melakukan maksiat. Maka dijaga oleh Allah. Nah, oleh karena manusia masih mempunyai potensi keburukan itu, manusia butuh yang namanya usaha untuk mencegah potensi keburukan itu terjadi. Dikasihnya ismah atau penjagaan terhadap manusia, nah, itu membantu manusia untuk terjaga dari sifat potensi-potensi keburukan itu. Oleh karena malaikat tidak mempunyai potensi itu, maka manusia lebih unggul. Karena memang malaikat tidak mempunyai potensi itu. Dikasih ismah, penjagaan atau tidak, malaikat ya tetap seperti itu. Karena memang tidak mempunyai potensi untuk melakukan kemaksiatan. Wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfad li khamsina bi hukmin wajibin. Wal mustahil, dan adapun sifat muhal atau sifat mustahil, itu diddu kulli wajibin, lawan dari setiap sifat wajib yang ada. Fakhfad li khamsina bi hukmin wajibin, maka hafalkanlah li khamsina bagi sifat 50 itu bi hukmin wajibin, dengan hukum wajib. Artinya wajib menghafal 50 sifat yang tadi. Kita telah menyebutkan bahwasanya sifat wajibnya Allah ada 20, kemudian didnya berarti ada 20, berarti ada 40. Kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4, didnya ada 4, berarti ada 8. 40 ditambah 8 berarti 48. Ditambah sifat jaiz bagi Allah ada 1, kemudian ditambah sifat jaiz bagi Rasul ada 1, total ada 50. Nah, 50 itu kita wajib menghafal. Tafsilu khamsati wa ashrina lazim. Tafsilu, utawi perincian khamsatin yang ada 5, wa ashrina dan 20 berarti 25. Lazima iku dadi wajib apa tafsil tadi. Kulla mukallafin, setiap mukallaf, setiap afrod manusia, setiap afrod manusia yang dibebani. Fahqiq wahtanim, mangko kudu apal temen sapa sira, maksudnya mukallaf tadi, wahtanim, dan menjadi keuntungan bagi sira yang menghafal. Hum Adamun Idrisu Nuh Hud. 25 itu apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Ma, Saleh, Nabi Saleh, wa Ibrahimu kullu muttaba. Nabi Ibrahim kullu muttaba, utawi para nabi kabeh. Muttaba itu dapat diikuti. Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza. Nabi Lut, Nabi Ismail, Ishaq. Nah, Ismail dan Ishaq ini sama-sama bin Ibrahim, sama-sama anaknya Nabi Ibrahim. Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza. Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Yaqub. Nah, Yaqub ini bin Ishaq. Kemudian Yusuf bin Yaqub. Wa Ayyubu tada. Dan segaris sapa nabi tadi, ihtada, dan menjadi segaris sapa nabi yang tadi disebutkan. Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa. Kemudian Nabi Syu'aib
Nah, Nabi Syu'aib ini mertuanya Nabi Musa, pemilik tongkat Nabi Musa itu. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu sebenarnya milik Nabi Syu'aib yang diberikan kepada Nabi Musa. Harun wa Musa wal Yasa, Nabi Harun. Nah, Harun juga kakaknya Nabi Musa, wa Musa dan Nabi Musa wal Yasa. Dzulkifli Dawudu Sulaimanut Taba. Dzulkifli Dawud Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Dawud ittaba ingkang nganut sapa Sulaiman. Ilyas Yunusu Zakaria Yahya, Ilyas Yunus Zakaria Yahya. Isa wa Toha Khotimun Da'ghoya, Nabi Isa Toha Khotimun. Toha itu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Toha Khotimun sebagai penutup, itu penutup. Da'ghoya ninggalo sapa sira. Ghoya, ghoya itu sifat keburukan atau kesesatan. Alaihimus salatu wassalamu, tetap ing atase para nabi kabeh tadi iku assalatu wassalamu utawi rahmat, sholawat wassalam serta salam, wa alihim dan keluarga mereka, madamatil ayami sepanjang hayat, sepanjang hari. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwan nuhtada. Wal malakul ladzi, dan adapun malaikat alladzi yang bila abin wa yang para malaikat itu tidak memiliki bapak dan ibu. La akla la syurba, tidak minum dan tidak makan, tidak makan dan tidak minum. Wala naumalahum, mereka juga tidak tidur. Lah, kenapa? Karena memang tidak ada potensi itu. Gusti Allah tidak memberikan potensi nafsu di dalam diri malaikat. Tafsilu ashrin minhumu jibrilu, maka utawi rincian ashrin yang ada 10 minhumu dari malaikat tadi. Itu pertama Jibrilu Jibril, Mikalu Mikail, Israfilu Israfil, Izrail dan Izrail, Munkar Nakir wa Raqibun wa kadza, Atidun Malikun wa Ridwanuh tada. Ya tada kang ngantri sapa Ridwan, ngantri dalam daftar malaikat maksudnya yang dari 10 tadi. Urut seperti itu. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratun Musa bil huda tanziluha, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Arba'atun min kutubin tafsiluha, di sini Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi menjelaskan tentang kitab-kitabnya Rasul. Arba'atun utawi papat min kutubin dari kitab-kitabnya para nabi tafsiluha kang perinciannya kitab itu Tauratun. Pertama Tauratu Musa, Tauratnya Nabi Musa, bil huda dengan rupa petunjuk, tanziluha piturune Taurat, Zaburu Dawuda, Zaburnya Nabi Dawud, wa inzilu ala Musa, dan Injil diturunkan kepada Musa, wa Furqanun ala khairil mala, dan Furqan maksudnya Al-Quran, ala khairil mala diturunkan kepada sebaik-baiknya manusia, maksudnya adalah Nabi Muhammad. Wa suhuful khalili wal kalimi, di sini ada tambahan, dan suhufnya Khalil maksudnya Nabi Ibrahim, wal kalimi dan kalim, fiha di dalamnya terdapat kalamul hakamil alimi, terdapat kalam bijak ala alimi yang alim. Wa kullu ma'ata, dan setiap sesuatu yang datang bihi ar-rasulu kepada Rasul, maksudnya datang dengan Rasul, fahaqquhu mengkautaui menjadi sesuatu yang hak atau sesuatu yang sifatnya harus. At-taslim wal qabulu, itu nyerah atau nyerahna atau menerima. Imanuna utawi jenenge iman kita, biyaumin akhir, pada hari akhir, wajaba itu menjadi wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan setiap apa-apa kana yang telah ada
bihi ing dalam yaumil akhir tadi, minal ajab, sesuatu yang aneh, sesuatu yang belum ada kita saat ini. Menerima, maksudnya kita menerima hari akhir dan menerima segala sesuatu yang aneh-aneh nanti yang ada di hari akhir. Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Khotimatun ini merupakan penutup fi dzikri baqil wajibi, dari penyebutan sisa-sisa yang diwajibkan, mimma dari apa-apa, ala mukallafin min wajibin dari sesuatu yang diwajibkan kepada mukallaf. Nabiyuna Muhammadin qad ursila, nabi kami Muhammad qad ursila telah diutus, lil alamina rahmatan wa fudila, kepada alam semesta, wa fudila dan keutamaan. Abuhu Abdullah yang Abdul Muthalib, bapaknya bernama Abdul Muthalib, wa Hashimun Abdul Manaf yang tasib. Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf yang tasib yang berhubungan dengan nasab. Wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah, arda'ahu Halimatus Sa'diyah, ibunya namanya Aminah, yang menyusui namanya Halimatus Sa'diyah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, lahir di Mekah. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, wafat di Madinah. Atama qoblal wahyi arba'ina, selesai menerima wahyu pada umur ke-40. Wa umurhu qad jawaza sitina, umurnya itu melewati 60, yang masyhur 63. Wasab'atun auladuhu faminhumu, wasab'atun auladuhu, anaknya ada 7. Faminhumu salasatun minadz-dzukuri tufhamu, dipahami dari yang 7 itu 3-nya laki-laki. Qasim wa Abdullah wa huwa thayyibu. Qasim pertama, yang kedua wa Abdullah wa huwa thayyibu. Abdullah ini dapat julukan at-thayyib, wa tahiru, dan tahir juga. Bidainin za yulaqabu, dengan 2 ini yulaqabu, dilaqabi sapa Abdullah tadi. Atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Ibrahim, kemudian datang Ibrahim, yang ketiga Ibrahim, min Sariyah, dari Sariyah, fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, ibunya itu Maria Al-Qibtiyah dari bangsa Mesir. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, dan selain Ibrahim itu dari Khadijah. Hum sittatun fakhudh bihim walijah, yang mana mereka 6 itu fakhudh bihim walijah, kenalilah bihim dengan mereka, walijah dengan perasaan kasih sayang yang tak berkesudahan. Wa arba'un minal inathi tuzkaru, 4 itu dari perempuan, tuzkaru telah disebutkan. Ridwanu rabbil jami' yuzkaru, ridho Tuhan bagi seluruhnya, yuzkaru itu disebutkan. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali, Fatimatuz Zahra, yang pertama adalah Fatimah. Ba'luha Ali, ba'luha itu suaminya, ba'luha Ali berarti suaminya Ali. Wabnahu masibtani fadluhum jali, wabnahu masibtan, sibtan itu Hasan dan Husain, Hasanin. Fadluhum jali, ya, keutamaannya bagi keduanya itu jelas, keutamaan mereka semua itu jelas. Fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah, kemudian Zainab, setelahnya ada Ruqayyah. Wa Ummu Kulsum zakat radiyah, Ummu Kulsum zakat radiyah yang suci, penuh ridha. Anti sa'ini suatin wafatul Mustafa, istrinya Nabi ada 9 yang meninggal. Khuyirna fakhtarna nabiyil muqtafa, mereka merupakan pilihan nanti untuk di akhirat. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Aisyah, Hafsah, Sauda. Sofiyatun Maimunatun wa Romlah, Sofiyah, Maimunah, wa Romlah, 6. Hindun wa Zainabun kadza Juwariyah, Hindun, Zainab, Juwariyah. Lil mu'minina ummahatun mardiyah, bagi orang beriman mereka itu merupakan ummahatun murdiyah, ibu-ibu yang diridhoi, ibunya kaum mukmin. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza, ammatuhu Sofiyatun zatu tidak. Hamzah itu pamannya Nabi, wa Abbasun kadza, begitu juga dengan Abbas. Ammatuhu, sedangkan bibinya itu Sofiyatun, Sofiyah zatu tidak, yang patuh. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.